Kenapa sih gue mau bikin video khusus vaksin ini? Sebenarnya karena gue, satu, untuk diri gue sendiri juga, dua, untuk keluarga gue, tiga, untuk teman-teman gue, empat, untuk lingkungan sekitar gue di mana gue bekerja, tinggal, dan beraktivitas, dan keenam, untuk seluruh Indonesia, untuk Indonesia. Halo semuanya, kembali lagi dengan Febrianti Putri. Jadi di video kali ini gue cuman mau membantu pemerintah untuk mensukseskan program vaksinasi COVID-19. Disclaimer, ini hanya keinginan gue pribadi, voluntary, untuk membantu membujuk masyarakat sekitar, terutama yang nonton YouTube gue, untuk bisa vaksin dan mau vaksin. Ini murni keinginan pribadi. Jadi pertama, ayo teman-teman semua vaksin. Karena apa? Khususnya Jakarta, vaksin dengan berbagai macam brand itu udah ada, udah banyak. Mungkin kalian udah bisa milih sekarang mau Sinovac, AstraZeneca, atau Pfizer, 3 itu. Untuk Moderna bagi yang komorbid, ibu hamil, atau punya penyakit lain yang harus dirujuk oleh dokter spesialis masing-masing. Jadi mungkin tadi gue ada kurang ya ngasih tahu. Jadi yang paling penting itu adalah vaksin apa aja yang ada, yang tersedia di RS atau puskesmas tempat kalian tinggal atau bekerja sesuai KTP atau domisili kalian. Jadi nggak usah milih-milih, intinya yang ada dan paling cepat yang bisa kalian dapatkan. Nggak usah nunggu-nunggu vaksin inilah, vaksin itulah gitu ya. Jika memang bisa milih, itu adalah privilege kalian, tapi untuk saat ini seadanya vaksin yang tersedia di puskesmas dan rumah sakit terdekat, karena distribusinya itu bakal beda-beda, karena kayak ya macem-macem, jadinya bisa nanti hari apa dapat apa, hari apa nanti hari lainnya bisa dapat apa, jadi bisa beda-beda. Jadi yang penting yang ada sekarang aja. Kenapa sih vaksin? Gue bukan dokter, nggak ahli, jadi kalau ada salah mohon maaf. Mungkin untuk dokter-dokter bisa bantu klarifikasi di komen jika ada kata-kata gue yang salah. Vaksin itu, kalau dulu waktu itu gue baca di dokter dari US itu, vaksin itu kan kayak seat belt gitu, sabuk pengaman. Jadi vaksin nggak 100% mencegah kita dari penyakit COVID-19, virus COVID-19, tetapi dengan adanya vaksin yang masuk ke tubuh kita, itu bisa membantu kita lebih nggak terlalu buruk dampaknya, efeknya buruk. Jadi misalnya kayak kita mau pakai seat belt di mobil, kita mau jalan santai atau mengebut, itu kita udah merasa aman kan kalau pakai sabuk pengaman. Misalnya kalau jeleknya kalian kecelakaan vaksinasi, udah pakai sabuk pengaman, itu tuh ada yang tetap misalnya tetap parah atau meninggal ya, jangan sampai tapi kebanyakan jika pakai seatbelt, efeknya itu nggak seburuk dengan orang yang nggak pakai seatbelt. Nah, fungsi vaksin tuh kayak gitu, even kita kena, tetapi efeknya di dalam tubuh kita tuh nggak berat kayak gitu. Dan tetap emang jika kita juga udah vaksin terus kena, terus parah, terus mungkin ada teman-teman atau keluarga yang meninggal, itu kayak mungkin antibody dan vaksinnya tuh berat banget, sehingga nggak bisa melawan virus yang masuk. Jadi tetap ada kemungkinan untuk yang kena vaksin untuk meninggal atau tetap dapat efek yang berat gitu. Dan tapi itu dengan adanya vaksin itu memperkecil persentase
kematian dan efek berat. Itu sepengetahuan gue. Dan kedua, kenapa sih kita vaksin? Vaksin ya untuk melindungi diri tadi, terus melindungi teman-teman, keluarga terdekat kalian, lingkungan sekitar. Karena apa? Karena kita kan kerja bareng-bareng ya, nggak mungkin sendiri. Kehidupan tuh juga bermasyarakat semuanya. Jadi kita harus saling menjaga dan saling mensupport. That's why gue di sini juga untuk mengajak teman-teman untuk bisa vaksin, untuk mau vaksin gitu. Terus apa lagi ya? Kalau kalian kayak takut vaksin gitu, vaksin tuh nggak seserem yang kalian bayangkan, nggak kerasa dikit. Mungkin kalau bagi kalian yang udah pernah donor darah, itu jarumnya tuh nggak kecil banget, mungkin 70% dari jarum donor darah, dan itu kecil banget jarumnya, nggak kerasa, kayak ting gitu, kayak mungkin sakitan kena pisau atau digigit nyamuk yang bener-bener sakit atau apa gitu, kayak nggak ada rasanya disuntik vaksin itu. Mungkin ya emang kalian mungkin ada rasa takut untuk disuntik ya, jadi ya udah nggak usah ngelihat jarumnya, kalian ngobrol aja sama kayak nakesnya. Itu kayak nggak nyampe 3 detik, kayak sepersekian detik mungkin ya, udah kelar gitu loh. Terus efeknya juga, kalau kalian takut sama efeknya, itu tergantung dengan kondisi kalian. Even sama merek, sama brand atau jenis vaksin itu efek ke tubuh penerima tuh beda-beda, karena kondisi penerima juga beda-beda. Kalau gue pas dapet Sinovac, alhamdulillah biasa aja, kayak nggak dapet vaksin. Tapi ada juga yang misalnya dapet Sinovac kayak lapar atau capek atau pegel kayak gitu kan, itu beda-beda. Dan jadi dinikmati aja. Plus dari itu, jika kalian punya penyakit komorbid, penyakit bawaan atau pernah sakit apa gitu ya recordnya, kalian harus ke dokter spesialis dulu sebelum kalian memutuskan untuk vaksinasi. Karena apa? Karena takutnya nanti ada komplikasi jika kalian menerima vaksin gitu kan. Jadi banyak banget yang berbagai ada orang yang nggak bisa nerima vaksin karena penyakit tertentu gitu. Dan aku harap kalian tetap selalu sehat. Jadi bagi kalian yang nggak bisa vaksin karena emang penyakit, sudah vaksin dan sedang menunggu jadwal vaksin, tetap harus prokes, yaitu satu, jarang-jaranglah keluar rumah, social distancing, jaga jarak maksudnya. Terus hindari keramaian, keluar untuk hal-hal yang penting aja, untuk kebutuhan primer kalian. Terus kedua, selalu cuci tangan. Nah, sebelum dan sesudah itu harus cuci tangan. Jika nggak ada air bisa pakai hand sanitizer. Ketiga, selalu keluar pakai masker, dan itu diganti kayak aturannya kayaknya setahu gue per 4 jam sekali, atau juga bisa pakai kain, masker kain gitu. Terus intinya sesuai budget kalian dan sesuai standar WHO dan standar Kemenkes Indonesia gitu. Jadi kalian bisa ikutin yang sesuai budget kalian dan sesuai aturan yang tersebut. Untuk teman-teman yang di luar Jakarta, mungkin jika melihat nonton ini merasa stoknya kurang, mohon dimaklumi, mungkin pemerintah sedang dalam proses untuk mendistribusikan vaksin yang ada. Dan bagi pemerintah yang nonton ini juga mohon dipercepat proses distribusinya, karena jika Jakarta doang yang dapat dan fully vaccinated orang-orangnya, itu juga nggak begitu ngaruh dengan kondisi dengan nantinya ke depannya, karena efektif vaksinnya nggak begitu efektif kalau semuanya belum mendapatkan vaksin. At least harus vaksinasi dosis pertama dulu lah, 50% gitu kan, seluruh Nusantara ini. Jadi semoga pemerintah nonton juga ini ya. Jadi kalau teman-teman yang di luar Jakarta semoga bisa mendapatkan vaksin, dan stoknya semoga juga tersedia. Kalian bisa cek sendiri di puskesmas dan rumah sakit terdekat ya. Dan kenapa sih gue capek-capek bikin video ini di
YouTube gue yang mungkin gak seberapa yang nonton. Karena ya gue mau khususnya keluarga gue, teman gue, dan viewers gue untuk vaksin. Mungkin jika kalian awalnya nggak mau vaksin, setelah nonton ini mau vaksin gitu, gue kayak bersyukur banget gitu. Dan kalian bisa saling info ke teman-teman kalian, ke saudara untuk vaksin, dan cek vaksin yang ada di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Mungkin jika kalian yang di luar Jakarta ngelihat Jakarta enak banget ya, dapat vaksinnya udah banyak, semua brandnya ada, stok mungkin surplus ya, gue yakin sih surplus ya. Gue akui sebagai warga Jakarta itu privilege dari warga Jakarta, dan gue berharap tapinya pemerintah mendistribusikan vaksin yang ada ke seluruh Nusantara, provinsi dari timur ke barat gitu, sehingga kita target vaksinasinya tuh beneran tercapai. Karena kalau misalnya Jakarta doang yang misalnya 80% fully vaccinated gitu, 2 dosis, ya untuk kota-kota lain belum, provinsi lain itu nggak guna banget. Karena kan kita kerja nggak di Jakarta doang, kita berhubungan, berbisnis nggak hanya dengan orang Jakarta kan, semuanya dari provinsi mana ujung ke ujung tuh bareng. Dan kalau kita mau kembali ekonomi kembali lancar, menurut gue, dan mungkin gue pernah baca, ya itu harus merata vaksinasinya gitu. Banyak berita kan, orang pada ngantri penuh gitu untuk vaksinasi. Sebenarnya kan berarti antusiasme untuk orang mau vaksin tuh banyak, tapi stoknya tuh terbatas. That's why mereka kayak gerudungan apa ya, kayak ngantri sembako gitu, ngantrinya penuh banget di venue atau di rumah sakit gitu kan. Kayak gak mungkin kan kita mau kayak bikin klaster baru, klaster COVID-19 di tempat vaksinasi. Itu kayak lucu banget, kayak aduh, gimana kita bisa melakukan hal yang lebih baik gitu, pemerintah dengan dibantu mungkin swasta. Kan banyak sebenarnya ya swasta bikin event-event per areanya gitu. Mungkin teman-teman pengusaha nih ya yang punya duit filantropis juga bisa mulai keluar Jakarta provinsi, mungkin kampung halamannya dulu atau apa, untuk bikin sentra vaksin. Karena mungkin pemerintah nggak cukup ya dana atau logistiknya, gue nggak tahu. Tapi ya mungkin dengan adanya bantuan swasta tuh jadi lebih banyak yang bisa dapat vaksin. Jadi sebenarnya beneran harus bersinergi dari pemerintah, swasta, individu untuk program vaksinasi ini. Karena banyak orang-orang yang kayak apa sih bahasanya tuh, kayak rawan kena vaksin, atau yang udah tua-tua itu juga belum dapat vaksin karena stoknya terbatas. Dan yang misalnya yang rumah sakitnya tuh cuman beda berapa jauh dari, harus berapa kilometer gitu, dan nggak semua tempat di Indonesia itu punya akses yang memadai ya, infrastruktur untuk bisa nerima vaksin kan. Jadi bener-bener harus dipikirin deh tuh sama pemerintah. Gue juga udah pusing, gue nggak bisa sih, mungkin gue seringnya komplain dan gue juga nggak bisa berbuat apa. Gue cuma bisa kayak ngomong kayak gini, untuk kalian yang bisa akses vaksin tuh ya disyukuri dan tetap makanya harus vaksin gitu. Untuk gue berdoa untuk teman-teman yang nggak bisa vaksin karena akses dan stok, berdoa semoga kalian bisa vaksin, bisa jalur online, jalur GoShow, jalur koneksi dokter, itu coba semuanya. Dan untuk booster gue sarankan untuk anak nakes dulu aja, karena kita semua masih banyak yang belum dapat even vaksin dosis 1. Mungkin kalau uangnya berlebih, kalian bisa ke luar negeri aja untuk dapat booster kedua, ketiga ya, gitu. Bisa ke US atau kemana gitu kan. Dan mungkin sistemnya juga lebih dibenerin, kayak bisa daftar online. Jadi tuh orang tuh nggak serudukan nyari GoShow di rumah sakit tuh sampai kayak di venue manapun, sampai ngantri-ngantri sampai penuh banget gitu. Jadi ya gue berharap sih semoga kita bisa kembali normal lagi gitu. Kalau kalian semua dapat vaksin fully vaccinated 2 dosis, dan kita bisa optimis untuk memulai tahun kedepannya lebih
lebih mantap gitu. Terus kerja juga nggak harus di Zoom mulu kan, capek nggak ketemu temen, nggak ketemu rekan kolik, nggak ketemu rekan kerja, atau enggak kalau ke kampus juga nggak ketemu teman-teman kampus kan, capek, bosan. Anak-anak sekolah, anak-anak kecil tuh nggak main sama anak-anak sebayanya gitu tuh, kayak mereka tuh bosan juga sebenarnya. Jadi ya semoga kita bisa berinteraksi dengan sesama manusia, even juga sama hewan juga bisa kan, kembali normal gitu, kita ngobrol empat mata, ke kafe, nongkrong gitu, kangen kan, nggak usah takut gitu. Jadi semoga kita bisa kembali normal, dan ini udah mau tahun 2021 akhir, 2022 4 bulan lagi, dan semoga kita bisa sehat terus, dan bagi kalian yang ada kesusahan bisa dimudahkan jalannya untuk terus berusaha, dan tetap keep the spirit, and selalu berdoa, dan jangan lupa tetap pakai masker dan cuci tangan dan jaga jarak. Dadah semuanya, thank you, sampai jumpa lagi. Saranghae.